Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua anak-anak Min 1 Demak, terutama untuk kelas 6. Nah, pada hari ini kita akan belajar untuk tematik, yakni muatan pelajaran IPS, tema 2 Tema 2 untuk judulnya Persatuan dalam Perbedaan, masuk di subtema 1 Rukun dalam Perbedaan. Ini untuk yang muatan IPS ya. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran yang pertama kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang ketiga, pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, ini adalah dokumentasi untuk pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menandai sebagai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Nah, oleh sebab itu kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar untuk yang subtema 2, yakni bekerja sama mencapai tujuan. Nah, untuk pembelajaran 1, yakni upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing itu masih datang kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, maka perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan itu tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Nah, pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ada contohnya adalah pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada juga lagi pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah, dan di Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, pembelajaran kelima, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Nah, bangsa Indonesia itu kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yakni subtema 3, bersatu kita teguh. Nah, untuk pembelajaran 1, apa sih sebenarnya manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia? Nah, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Nah, setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Nah, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Maka rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, pemerintah itu dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program
Nah, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pada awal kemerdekaan. Nah, ini ada yang namanya Kebijakan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI ya. Pada 1 Oktober tahun 1946, pemerintah itu mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NICA dan digantikan dengan penggunaan ORI ya, Uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Nah, upaya yang kedua yakni konferensi ekonomi. Nah, pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, upayanya adalah pinjaman nasional. Nah, pemerintah itu mendirikan yang namanya Bank Tabungan Pos. Nah, program tersebut itu tujuannya untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Kemudian ada lagi upayanya adalah Badan Perancang Ekonomi atau disebut dengan Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, badan ini bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi. Nah, program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri yang menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Nah, adapun upaya yang kelima yakni rencana Kasimo. Nah, apa itu? Yakni yang dari Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut dengan Rencana Kasimo. Nah, sebenarnya tujuannya apa? Nah, tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Itu adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya pada masa awal Nah, seperti itu. Selamat belajar untuk anak-anak semua dan tetap semangat ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya, baik dengan belajar sendiri atau dengan bimbingan orang tua. Oke, sampai jumpa lagi. Dan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Min 1 Demak khususnya kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.